Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Mei 2024 dengan judul Pesuruh Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sangat rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya itu menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nabi Yeremia di dalam khayalnya yang suci memandang kepada saat tersebut dan berkata, telah kami dengar jerit kegentaran, kedesatan, dan tidak ada damai. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Yeremia 30 ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Apabila Kristus menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantara bagi manusia, maka masa kepicikan ini akan mulai. Pada saat itu urusan setiap jiwa telah ditetapkan dan tidak akan ada lagi darah tebusan yang akan menyucikan manusia dari dosa. Apabila Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara manusia di hadapan Allah, ucapan yang hikmat itu akan diadakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Kemudian roh Allah yang dapat mempengaruhi itu diangkat dari bumi ini. Sebagaimana Yakub diancam mati oleh saudaranya yang marah itu, demikian pula umat Allah akan berada dalam bahaya dari orang-orang jahat yang berusaha membinasakan mereka. Dan sebagaimana Yakub bergumul sepanjang malam untuk memperoleh kelepasan dari tangan Esau, demikian pula orang benar akan berseru kepada Allah siang dan malam untuk meminta kelepasan dari musuh yang mengelilingi mereka. Setan telah menuduh Yakub di hadapan malaikat-malaikat Allah sambil menuntut hak-hak untuk membinasakannya. Oleh sebab dosanya, ia telah menggerakkan Esau dan berperang dengan dia. Dan selama pergumulan Yakub semalam suntuk, setan berusaha untuk memaksakan ke atas dirinya rasa bersalah agar membuat dia putus asa dan melepaskan genggamannya dari Allah. Bila mana di dalam kesusahannya itu Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dengan sertai air mata. Pesuruh sorga itu dengan maksud untuk menguji imannya juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya.
Ia telah mempelajari bahwa Allah itu penuh rahmat dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmat-Nya. Ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya serta memohonkan kelepasan. Apabila ia menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa. Tetapi ia memegang erat-erat akan malaikat itu, dan dengan tangisan yang sedih serta sungguh-sungguh, ia telah menghadapkan permintaannya sampai ia menang. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 229 sampai 230. Renungkan lebih dalam apa yang saya gumuli bersama Yesus saat ini dalam hidup saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka agar mereka dapat bertanggung jawab mendidik anak-anak juga untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, saat ini Tuhan mereka butuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan. Juga Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan hikmat sorga, agar mereka juga terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Para pendengar yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga selalu menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.